Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang dilemparkan ke gua singa, yaitu Daniel. Di episode kali ini, kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab lainnya. Dia adalah seorang pemimpin yang setia dan berani dan sangat taat kepada Tuhan. Siapakah dia? Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang Yosua. Satu. Awal perjalanan Yosua. Di tengah perjalanan panjang menuju tanah perjanjian, Tuhan memilih seorang hamba yang setia, penuh keberanian, dan taat sepenuhnya kepadanya. Dialah Yosua, penerus Musa, yang memimpin umat Israel menaklukkan negeri yang dijanjikan Tuhan. Yosua lahir di Mesir sebagai bagian dari suku Efraim. Namanya semula Hosea, tetapi Musa memanggilnya Yehoshua, Yosua, yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Ia menjadi hamba dan pembantu Musa sejak muda. Salah satu momen awal yang mencatat keberaniannya adalah saat ia memimpin pertempuran melawan orang Amalek di Rafidim. Keluaran 17 ayat 8-13. Saat Musa mengangkat tangannya, Yosua menang, menunjukkan bahwa kemenangan datang dari Tuhan, bukan kekuatan manusia. Kedua, kesetiaan sebagai pengintai. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel berada di padang gurun Paran. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengutus 12 pengintai, bilangan 13. Masing-masing mewakili satu suku untuk menyelidiki tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan. Tugas mereka, melihat keadaan tanah, penduduknya, kota-kotanya, dan membawa kembali bukti hasil tanah itu. Sepulang dari misi 40 hari, 10 dari 12 pengintai membawa laporan negatif. Laporan ini menimbulkan ketakutan dan pemberontakan di antara umat Israel. Mereka mulai mengeluh dan ingin kembali ke Mesir. Berbeda dengan yang lain, Yosua dan Kaleb percaya janji Tuhan. Mereka berkata, bilangan 14 ayat 7-9. Negeri yang kami lalui itu sangat baik. Jika Tuhan berkenan, Dia akan membawa kita masuk ke sana. Jangan takut kepada penduduk negeri itu, sebab Tuhan menyertai kita. Namun, umat tidak mendengarkan. Bahkan, mereka ingin melempari Yosua dan Kaleb dengan batu karena dianggap membahayakan. 3. Penunjukan sebagai pemimpin. Bagian ini adalah titik balik besar dalam hidup Yosua. Dari seorang prajurit setia menjadi pemimpin seluruh bangsa Israel. Musa sudah memimpin Israel selama 40 tahun lebih, tetapi Tuhan memberitahunya bahwa ia tidak akan masuk ke tanah perjanjian karena satu kesalahan. Bilangan 20 ayat 12. Tuhan menyiapkan Yosua sebagai penggantinya, sebab Yosua sudah teruji dalam kesetiaan, keberanian, dan iman. Musa memanggil Yosua di hadapan seluruh umat Israel. Musa menumpangkan tangannya ke atas Yosua. Bilangan 27 ayat 18-23. Sebagai tanda pengalihan otoritas kepemimpinan secara resmi. Tindakan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Yosua bukan hasil ambisi pribadi, tetapi mandat langsung dari Tuhan. 4. Menyeberangi Sungai Yordan. Bagian ini menggambarkan salah satu mujizat besar di masa kepemimpinan Yosua, yang meneguhkan bahwa Tuhan menyertainya sama seperti Dia menyertai Musa. Setelah masa perkabungan Musa selesai, Yosua mulai memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Mereka harus menyeberangi Sungai Yordan yang saat itu sedang meluap karena musim panen. Yosua 3 ayat 15. Bagi manusia, menyeberangi sungai besar dengan jutaan orang, anak-anak, hewan ternak, dan barang bawaan adalah misi mustahil. Tuhan memerintahkan Yosua agar tabut perjanjian dibawa oleh para imam di depan barisan. Tabut ini melambangkan kehadiran Tuhan sendiri di tengah umat Israel.
Tuhan berjanji, ketika kaki para imam yang membawa tabut itu menyentuh air Yordan, air akan berhenti mengalir. Begitu kaki para imam menyentuh tepi air, aliran sungai berhenti, dan air yang mengalir dari hulu tertahan, sehingga sungai kering di bagian yang dilewati. Yosua 3 ayat 16. Seluruh umat Israel berjalan menyeberang di tanah kering, sama seperti saat nenek moyang mereka menyeberangi Laut Tebrau bersama Musa. Para imam berdiri di tengah sungai, memegang tabut perjanjian, sampai semua orang selesai menyeberang. Yosua memerintahkan 12 orang, satu dari setiap suku, untuk mengambil batu dari tengah sungai. Batu-batu itu disusun sebagai tugu peringatan di Gilgal, supaya generasi berikutnya selalu mengingat bahwa Tuhanlah yang membuka jalan. Kelima, penaklukan Yerikho. Bagian ini adalah salah satu kisah paling terkenal di kepemimpinan Yosua, karena menunjukkan kemenangan yang datang murni dari ketaatan, bukan kekuatan militer. Yerikho adalah kota benteng pertama yang harus ditaklukkan Israel setelah menyeberangi sungai Yordan. Kota ini terkenal memiliki tembok besar dan kuat dengan gerbang yang selalu tertutup rapat. Secara manusia, menembus kota seperti ini sangat sulit, apalagi bagi bangsa Israel yang baru saja keluar dari padang gurun dan bukan pasukan perang terlatih. Tuhan memberikan strategi yang tidak masuk akal secara militer. Yosua 6. 1. Selama 6 hari, seluruh pasukan harus berkeliling kota sekali setiap hari. Kedua, para imam berjalan di depan sambil meniup sangkakala dari tanduk domba. 3. Pada hari ketujuh, mereka berkeliling 7 kali, lalu meniup sangkakala panjang, dan seluruh bangsa bersorak serentak. Saat mereka menaati perintah itu persis seperti yang Tuhan katakan, tembok Yerikho runtuh dengan sendirinya. Pasukan Israel langsung masuk ke kota dan menaklukkannya tanpa peperangan frontal. Hanya keluarga Rahab yang selamat karena ia sebelumnya membantu para pengintai Israel. 6. Yosua memimpin hingga damai. Bagian ini menggambarkan masa kejayaan kepemimpinan Yosua, di mana Israel akhirnya menikmati ketenangan setelah melalui banyak pertempuran. Setelah Yerikho, Yosua memimpin penaklukan kota Ai dan mengalahkan raja-raja di wilayah selatan dan utara Kanaan. Yosua 10 dan 11. Dalam semua peperangan itu, Tuhanlah yang berperang bagi Israel. Bahkan di pertempuran melawan orang Amori, Tuhan membuat matahari berhenti bergerak sehingga siang hari bertahan lebih lama sampai Israel menang. Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Setelah sebagian besar wilayah Kanaan dikuasai, Yosua membagi tanah itu kepada 12 suku Israel sesuai perintah Tuhan. Pembagian ini bukan hanya soal wilayah, tetapi juga penggenapan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Di akhir kepemimpinannya, Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel di Sikhem. Yosua 24. Ia mengingatkan mereka bagaimana Tuhan memimpin sejak zaman Abraham, membebaskan dari Mesir, dan memberi kemenangan di Kanaan. Yosua lalu mengajak mereka membuat komitmen. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Umat Israel berjanji setia, dan Yosua meneguhkan perjanjian itu di hadapan Tuhan. Pesan moralnya adalah, Yosua memimpin Israel dengan setia hingga usia 110 tahun. Yosua 24 ayat 29. Ia dikuburkan di Timnat Serah, wilayah miliknya di pegunungan Efraim. Sepanjang masa hidup Yosua dan para tua-tua yang sezaman dengannya, Israel tetap setia kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang takut akan Tuhan memberi pengaruh besar bagi generasi. Pesan moral dari kisah Yosua adalah: 1. Tuhan mencari hamba yang setia sejak kecil hingga akhir hidupnya. Yosua mulai dari posisi sebagai pembantu Musa
setia di hal kecil, hingga Tuhan mempercayakan tanggung jawab besar. Kedua, kemenangan sejati berasal dari ketaatan. Tembok Yerikho runtuh bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena mereka menaati perintah Tuhan sepenuhnya. 3. Iman menuntut keberanian. Saat semua pengintai ketakutan, Yosua berdiri teguh percaya pada janji Tuhan, walau berisiko ditolak dan dimusuhi banyak orang. 4. Warisan terbesar adalah iman. Yosua meninggalkan generasi yang mengenal Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya, bukan sekadar wilayah atau harta. Begitulah kisah tentang tokoh Yosua dalam Alkitab. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.